Kami ayam tahu. Speaking bitch. Bacun. Thank you, thank you. Gue satu serang pertama. Yay. Thank you. Senangnya dalam hati. Suara anak kan? Oh. Minasang, konbanwa. Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar. Dengar, Kak. Dengaran, Kak. Terdengar sih. Kak. Untuk pertemuan pada malam hari ini, kalau kemarin ada yang datang di Zoom juga nggak ya? Aku ada. Datang, Kak. Ada ya? Udah, Kak. Kemarin ya, Kak. Dengar. Soalnya penuh. Iya, Kemarin mohon enggak, maaf ya. Baik, Konbanwa. jadi karena udah jam 7, mari kita mulai saja. Partisipannya juga ada 100. Materi yang saya akan bawakan pada malam hari ini masih sama seperti kemarin, tentang greetings ataupun aisatsu, maupun dalam bahasa Indonesia itu salam ya. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang dong. Perkenalkan, nama saya Tias Karisma. Saya akan menjadi mentor kalian pada malam hari ini. Wait. Mana ini?
Bentar dulu ya. Nanti dibagi 2 batch aja. Itu belum. Ya, bagi diri duluan. Empat duluan. Bagi kakak duluan. Kasih buku sains yang ini yang apa? Yang ada banyak tulisannya kan? Nggak mau deh. Nggak mau. Iya. Pusing apa ini? Langsung aja ya. Nama saya Tias, saya menjadi mentor kalian untuk pertemuan pertama pada hari ini. Materi yang akan saya bawakan mengenai greetings atau aisatsu. Dalam bahasa Indonesianya apa? Salam. Tentu saja mengenai salam sudah menjadi kegiatan sehari-hari ya ketika kita bertemu orang kah, ataupun ketika kita melakukan suatu kegiatan, maka dari itu tentu saja kita membutuhkan aisatsu, atau dalam bahasa Indonesianya adalah, ini kok nggak bisa dulu. Yang akan kita pelajari ada suji, angka, ada aisatsu salam, dan ada kazoku, atau dalam bahasa Jepang, dalam bahasa Indonesia itu artinya keluarga. Langsung saja, ini aisatsu ya. Ini kalau kemarin yang belum belajar, yang belum mengikuti Zoom, A di sini, ini huruf A, ini A, ini huruf I, AI, ini huruf sa, dan ini huruf su, tesu. Jadi aisatsu. Ketika kita sehari-hari tentu saja mengucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam ya. Entah itu ke teman kah, ke rekan kerja kah, ke guru kah, ke pacar kah, atau bahkan kadang ke ibu kita. Mungkin habis Zoom ini teman-teman bisa mengucapkan selamat pagi dalam bahasa Jepang. Selamat pagi dalam bahasa Jepang tentu saja sudah tidak asing lagi bagi sebagian dari kalian. Di sini ada ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Kemudian selamat siang, konnichiwa. 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 Selamat malam, konbanwa. 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 Mungkin buat sebagian teman-teman yang kemarin belajar di Zoom, karena udah belajar hiragana, huruf di sini, ini hurufnya ini adalah huruf H kalau di hiragana, ya. Tetapi nanti jika kalian mempelajari partikel, huruf H di sini akan dibaca menjadi wa. Maka dari itu, ini huruf ko, ini huruf eng, ini huruf ni, ini huruf ci, dan ini huruf H. Tidak dibaca konnichiha, tetapi yang kita baca adalah konnichiwa.
Jadi, selamat pagi, ohayo gozaimasu, selamat siang, konnichiwa, dan selamat malam, bukan konbanha ya, tapi konbanwa. Setelah itu, tentu saja ketika kita telah bertemu seseorang, kadang harus berpisah ya. Nah, dalam bahasa Jepang, salam perpisahan disebut juga dengan wakareru toki. Wakareru toki. Wakareru dalam bahasa Jepang diartikan sebagai pisah atau kadang putus. Jadi ini perpisahan, dan toki diartikan sebagai waktu. Jadi wakareru toki adalah salam perpisahan. Salam perpisahan dalam bahasa Jepang atau dalam pertemuan kali ini, saya akan memberikan materi berupa selamat tidur, oyasumi nasai, sampai bertemu lagi, sayonara. Mungkin sayonara sering kalian dengar ya, sayonara, sayonara. Dari TK mungkin sering kita nyanyikan ya kalau mau pulang sekolah. Nah, sayonara ini artinya sampai bertemu lagi. Dadah, dadah ya, bye-bye. Tuh dalam bahasa Jepangnya bye-bye. Jadi bye-bye di sini kata serapan dari bahasa Inggris, dari bye-bye menjadi bye-bye. Nah, huruf di sini mengalami ada perbedaan tentunya ya dari huruf di atas ini. Mungkin karena saya join di grup diskusi juga, ada yang menanyakan, apa sih Kak perbedaan katakana dan hiragana? Huruf katakana adalah huruf-huruf ini nih. Seperti oyasumi nasai, sayonara, ini semuanya menggunakan huruf hiragana. Karena ini adalah huruf bahasa Jepang asli dari kata bahasa Jepang asli. Sedangkan huruf katakana digunakan ketika kita akan menulis suatu kosakata dari bahasa asing. Karena ini bye-bye, tentu saja kata serapan dari bahasa Inggris ya. Makanya di sini kita memakai huruf katakana. Ini huruf ba, ini huruf i, ini huruf ba, dan ini huruf i. Jadi bye-bye, bye-bye, bye-bye. Kemudian ada juga sampai jumpa. Sampai jumpa di sini jane, jane, jane. Sampai jumpa menggunakan jane, ini biasanya dipakai ketika kita mengucapkan sampai jumpa, salam perpisahan ke teman akrab kah, atau kita memiliki hubungan non formal kah, kayak misal ke teman, ke siapa? Mungkin ke pacar kah? Mungkin atau ke ibu kita kah? Mungkin ke bapak kita, ke kakak kita. Biasanya kita memakai jane. Tuh ini ya. Kemudian ada lagi sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Bentar dulu. Kita matiin nih. Suaranya masih putus-putus nggak ya? Udah enggak, Kak? Udah enggak, Kak? Baik, balik lagi ke yang tadi ya.
Tias boleh Kalau ada yang, mau iya, kenapa? baca chat yang di ini nggak? Oh, bentar dulu, Kak. Yang di mana ya, Kak? Ini minta tolong teman-teman di waiting list-nya untuk di iniin. Oke. Maaf banget ya Kak Tias ganggu waktunya. Ya, Terima kasih. iya. Udah nih, Kak. Udah lagi di-update semua. Oke, tadi kita sampai mana tadi? Sampai jumpa besok. Nah, sampai jumpa besok. Kadang kan kita kalau misal ke temen nih, mau ngomong pulang sekolah gitu ya, bye-bye, sampai jumpa besok ya, gitu. Nah, besok ini dalam bahasa Jepangnya adalah mata asta. Mata di sini itu bisa diartikan juga seperti sampai jumpa, bukan mata dalam bahasa Indonesia. Mata di sini diartikan sebagai sampai jumpa. Jadi, mata asta. Mata asta, kadang untuk lebih akrab dengan teman-teman gitu, kita pakainya mata astane, mata astane, mata astane. Nah, di situ itu buat meyakinkan bahwa besok kita pasti bakal ketemu lagi. Jadi, memakai mata astane. Kalau misal kalian ingin mengatakan sampai jumpa minggu depan, sampai jumpa bulan depan, atau sampai jumpa tahun depan, tinggal ditambahkan saja. Minggu depan itu bahasa Jepangnya raishu. Bulan depan raigetsu, tahun depan rainen. Jadi otomatis kalau kita ingin mengatakan sampai jumpa bulan depan, berarti yang kita pakai adalah mata raigetsu. Minggu depan mata raishu. Tahun depan mata rainen. Gitu. Ketika kita mau makan, mungkin sering ya teman-teman yang kalau nonton anime-anime, sering dengar kayak itadakimasu, itadakimasu, itadakimasu. Nah, itadakimasu di sini berarti menandakan selamat makan dan diucapkan ketika kita sebelum makan dong otomatis. Karena mau mengucapkan selamat makan, yang kita ucapkan pertama kali adalah itadakimasu, itadakimasu, itadakimasu. Kemudian, selesai makan, yang kita ucapkan adalah gojiso sama desta. Gojiso sama desta. Gojiso sama desta. Yang menandakan terima kasih atas makanan yang diberikan. Itu kita memakainya gojiso sama desta. Kemudian, ketika kita akan, kalau misal nih, mau berangkat sekolah kah, terus abis itu pulang dari sekolah kah, kadang kan kalau misal kita pamit ke ibu kita, berangkat ya, gitu kan. Atau enggak kadang kalau pulang, Assalamualaikum, atau enggak, udah pulang nih, gitu kan, di depan pintu gitu ya. Nah, bahasa Jepangnya saya berangkat adalah ittekimasu. Ittekimasu, ittekimasu. Kemudian, untuk menjawab sapaan dari ittekimasu adalah itterasai, itterasai, itterasai. Jadi, ittekimasu pasangannya adalah itterasai. Ketika kita pulang, ketika teman-teman pulang ke rumah nih, habis itu kan buka pintu. Kalau orang Indonesia tuh kan Assalamualaikum gitu ya. Nah, kalau orang Jepang tuh biasanya ngomongnya tadaima, tadaima, tadaima. Dan untuk si penjawab salam dari tadaima biasanya memakai okaeri nasai, okaeri nasai, okaeri nasai, atau kadang hanya okaeri, okaeri, okaeri. Kayak misalnya contoh ya, ini kaiwa. Kaiwa dalam bahasa Indonesia tuh diartikan sebagai percakapan. Sekarang jam 7 pagi.
Tanakasang gakko ni ikitai. Tanakasang bermaksud pergi ke sekolah. Ie ni mae ni haha ni ittekimasu to imashita. Di depan rumah, Tanakasang mengucapkan ittekimasu kepada ibu. Sorede haha ga itterasai to imashita. Kemudian ibu juga mengucapkan itterasai, selamat jalan. Soste ohiru toki ni Tanakasang ga ie ni kaerimashita. Kemudian siang-siang Tanakasang pulang ke rumah. Tanakasang wa tadaima to imashita. Saya pulang. Soste Okasang ga okaeri Tanakasang. Tanakasang, sudah pulang ya. Selamat datang kembali. Seperti itu. Untuk penggunaan saya berangkat, selamat jalan, saya pulang, dan selamat datang kembali. Kadang ini banyak yang bingung ya penggunaan ittekimasu dan itterasai. Karena kalau orang Indonesia cukup kayak mau berangkat gitu, kimas. Berangkat tuh kan bahasa Jepangnya kimas. Jadi kadang pakainya cuma kayak kimas gitu doang aja. Kemudian, nah ini mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya tentang ucapan yang ini. Kayak misal, terima kasih. Itu kan kayaknya semua orang tuh kalau tentang bahasa Jepang, apa sih taunya kata-kata bahasa Jepang gitu. Pasti itu kan jawabannya, arigatou gozaimasu. Kadang kan kayak gitu ya. Terima kasih dalam bahasa Jepang itu ada dua. Terima kasih formal dan terima kasih kalau ini mungkin bahasa gaulnya ya, bahasa gaulnya orang Jepang. Ini kadang thank you. Thank you ini penerapan dari bahasa Inggris juga, dari kata thank you. Tapi orang-orang Jepang biasanya tuh pakainya thank you. Thank you. Nah, ini dilihat lagi. Ini adalah huruf katakana di sini. Dan ini adalah huruf hiragana. Selain kata-kata thank you, ini di sini yang lain memakai hiragana, kecuali si thank you ini. Nah, ketika kita mengucapkan arigatou gozaimasu, tentu saja lawan bicara kadang-kadang itu kan kepengen ngomong, oh iya sama-sama gitu kan. Sama-sama tuh bahasa Jepangnya apa sih? Sama-sama bahasa Jepangnya adalah iie doitashimashite. Iie doitashimashite. Iie doitashimashite. Nah, iie doitashimashite mengartikan sama-sama. Kemudian, ketika kita melakukan kesalahan, tentu saja kita minta maaf ya. Nah, bagaimana sih ucapan maaf dalam bahasa Jepang? Ucapan maaf dalam bahasa Jepang itu ada dua, sumimasen dan gomenasai. Sumimasen itu ketika kita mengucapkannya dalam bentuk formal atau dalam kegiatan formal. Seperti contoh, murid dengan guru, murid dengan dosen. Itu kan mereka punya hubungan formal. Ketika si murid melakukan kesalahan, otomatis yang diucapkan adalah sumimasen. 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 Nah, biasanya itu pakainya sumimasen. Ini untuk maaf bentuk formal. Tetapi untuk maaf yang bukan non-formal juga ya, kayak lebih santai. Misal kayak kita temen kah, atau kayak kita nggak punya hubungan yang nggak terlalu formal, mungkin kita bisa kayak pakai gomenasai. Gomenasai. Atau komen. Komen nih. Gomenasai. Gomenasai. Komen. Nah, biasanya tuh gitu. Biasanya orang Jepang tuh cuman pakainya ini ya. Gomen. Gomen nih. Gomenasai. Gomen nih. Komen. Biasanya tuh kayak gitu.
Kadang sumimasen juga dipakai kalau misal kita belum kenal sama lawan bicara kita, terus kayak kita mungkin lagi di jalan, nabrak mbak-mbak lagi jalan, nabrak mas-mas lagi jalan, kadang tuh kita pakainya, sumimasen, komen sorry, sumimasen. Biasanya tuh kayak gitu. Tapi kalau misal kayak untuk ke teman doang, atau kayak kita sudah akrab, itu biasanya makanya hanya komen, ataupun komen hasai. Ada juga tolong. Tolong dalam bahasa Jepang adalah onegaishimasu. 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 Biasanya itu kan kayak gitu ya kalau di anime-anime gitu. Nah, onegaishimasu itu artinya tolong. Kemudian, untuk ketika kita ingin meminta bantuan yang lebih formal ataupun kayak kita butuh kerjasama dan sebagainya, yang bisa kita pakai adalah yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Dan ini biasanya yoroshiku onegaishimasu nih dipakai kalau misal kita mau perkenalan diri ya. Kayak misal kita mau jiko shokai itu perkenalan diri, biasanya kata-kata penutupnya adalah yoroshiku onegaishimasu. Kayak misal nih, hari ini saya ngomong, kyou wa isoni benkyou shimashou. Minasama ga yoroshiku onegaishimasu. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kepada kalian semua, mohon bantuannya ya, mohon kerjasamanya ya. Nah, itu kita bisa memakai yoroshiku onegaishimasu. Nah, ini ya. Kemudian, ketika kita mau permisi kayak orang Jawa tuh kan kalau jalan kadang kalau ada orang punten gitu ya, punten itu kan kayak misi gitu. Nah, bahasa Jepangnya adalah shitsurei shimasu. Shitsurei shimasu berarti permisi. Kemudian selamat ada omedetou. Selamat aja nih, omedetou. Selamat ulang tahun, otanjobi omedetou gozaimasu. Otanjobi omedetou gozaimasu. Selamat tahun baru, shogatsu omedetou. Shogatsu omedetou. Shogatsu omedetou. Selamat menikah, gokekon omedetou. Gokekon omedetou. Gokekon omedetou. Untuk lama tidak berjumpa, lama tidak berjumpa, bahasa Jepangnya adalah hisashiburi. Hisashiburi. Hisashiburi nih. Kalau misalnya nih kita ketemu temen, udah lama gak ketemu gitu kan ya, lagi corona, terus besok masuk sekolah, hisashiburi nih. Hisashiburi. Hisashiburi. Itu artinya lama tidak berjumpa. Bagus ya. Tuh bahasa Jepangnya adalah ine. Misalnya gitu. Bagus ya. Cheers atau kayak gelas ketemu gelas, cheers gitu. Bahasa Jepangnya adalah kanpai. Kanpai. Kemudian ketika ada orang bertanya, mau tambah makan nggak? Itu teman-teman bisa menjawab, iye kekko. Iye kekko. Enggak, cukup. Cukup bahasa Jepangnya adalah kekko. Lalu, ketika kita ingin bertanya, soka, masa iya sih? Benarkah? Bahasa Jepangnya adalah soka. Silahkan ada dozo. Bagaimana? Do deshita ka? Mulai dari mana? Dochira kara? Dochira kara? Dochira kara? Halo, kayak kita misal mau ngangkat telepon nih. Kalau orang Indonesia kan cuma halo gitu doang ya. Kalau orang Jepang, moshi-moshi. 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 Iya, hai, tidak, iye. Sekali lagi, coba dong ngomong sekali lagi gitu. Itu bisa pakai moichido.
mo ichido. Kayak misal mau ngomong, tolong sekali lagi, mo ichido onegai shimasu. Kapanpun oke. Mau pergi kapan nih? Kapanpun nggak apa-apa deh. Dijawabnya adalah itsu demo ii desu. Atau kadang ditambahin yo, itsu demo iyo. Jadi desnya hilang, pakainya yo. Itsu demo iyo. Nah, ini ada percakapan. Kita langsung aja ke Jiko Shokai. Jiko Shokai itu artinya perkenalan diri. Jadi, ketika kalian sampai di Jepang, mungkin nanti ya, itu kan biasanya kita mau perkenalkan diri nih. Ini adalah sikap ojigi. Sikap ojigi merupakan sikap yang kita lakukan ketika kita akan melakukan perkenalan diri. Ini bisa dilihat seperti ini ya. Untuk yang laki-laki dan untuk yang perempuan. Biasanya untuk perempuan itu tangannya, kedua tangan diletakkan di depan perut gitu, di bawah perut sedikit untuk melakukan sikap ojigi. Bagaimana ketika kita akan melakukan Jiko Shokai dalam bahasa Jepang? Pertama, ucapan salam. Haji memaste. Haji memaste. Haji memaste. Perkenalkan atau dalam artian salam kenal. Watashi wa, saya adalah, watashi wa. Watashi no namae wa, watashi no namae wa, nama saya adalah, nama kalian, to yonde kudasai. Nama kalian, to yonde kudasai. To yonde kudasai di sini berartikan panggil saya. Panggil saya. Contoh ya. Watashi wa Tias desu. Ini biasanya cukup pakai ini aja. Atau kalian kepengen pakai ini, watashi no namae wa Tias Karisma desu. Tias to yonde kudasai. Panggil saya Tias. Poin kelima ada kuni karakimasta. Kuni karakimasta. Negara, kuni itu artinya negara. Negara asal saya atau kuni itu negara, kara dari kimasta telah datang. Berarti saya telah datang dari negara. Kayak misal kita kan Indonesia nih. Indonesia kara kimasta. Saya berasal dari Indonesia. Atau enggak, Doitsu kara kimasta. Doitsu itu Jerman. Saya berasal dari Jerman. Nani-nani, titik-titik, ini kalau ada titik-titik dalam kalimat, itu biasanya dalam bahasa Jepang dibacanya nani-nani. Nani-nani sai desu. Ini menandakan umur. Umur. Kayak setelah mengenalkan nama, saya berasal dari mana, umur saya segini. Ini nanti teman-teman akan belajar angka. Ini nanti kalian bisa mengisi ya di angkanya itu. Dan yang terakhir adalah yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Jadi mohon bantuannya ya, mohon kerjasamanya ya. Ini ada contoh ketika kita melakukan perkenalan diri. Ini saya memakai nama Kimura. Contohnya ya. Hajimemashite. Watashi no namae wa Kimura Mamoru desu. Watashi no namae wa Kimura Mamoru desu. Watashi no namae wa Kimura Mamoru desu. Nama saya Kimura Mamoru. Mamoru to yonde kudasai. Mamoru to yonde kudasai. Mamoru to yonde kudasai. Panggil saya Mamoru. Nihon kara kimasta. Nihon kara kimasta. Nihon kara kimasta. Saya berasal dari Jepang. Ju nana sai desu. Ju itu 10, nana 7. Jadi 10 sama 7, 17. Ju nana sai desu. Ju nana sai desu. Ju nana sai desu. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu.
Umur saya 17 tahun, yoroshiku onegaishimasu. Mohon bantuannya. Ini adalah salah satu contoh perkenalan yang paling banyak digunakan ketika kalian pertama kali bertemu orang Jepang kah, atau ketika kalian mau memperkenalkan diri ke siapapun, itu biasanya ini. Ataupun kadang hanya hajimemashite, watashi wa Mamoru desu, Indonesia kara kimashita, yoroshiku onegaishimasu. Tuh biasanya kayak gitu. Itu kalau yang paling simpel ya, tapi lebih baik ya yang ini. Karena ini lebih spesifik juga. 3 menit lagi. Dan ini adalah angka. Angka dalam bahasa Jepang itu suji. Suji itu berarti angka. Ini ada 0 sampai 10. Ichi, ni, san, yon, shi. 4 itu bisa dibaca yon dan shi. Yong, shi. 5 go. Ini mungkin teman-teman nanti bisa baca. 10 ju. 20 niju. 30 sangju. 40 yongju. 50 goju. Dan sebagainya hingga 100 ada hyaku. Untuk Kak, gimana sih kalau kita menulis 11, 12, 20, dan sebagainya? Yang pertama, kata puluhannya dulu. Ini aja 10. Ju dan ichi. Berarti ju sama ichi. Ju, ichi, 11. 15, jugo. Ini kanji ya. Banyak tadi teman-teman di grup yang menanyakan, apa sih perbedaan kanji, hiragana, dan katakana? Nah, ini adalah kanji. Jadi kanji itu gampangannya kayak meringkas huruf Jepang, kayak misal kita menulis satu kosakata hiragana pakai 3 huruf, tapi mungkin pakai pakai kanji hanya ini doang. Nih, ini adalah ju. 15 ada jugo. Ini go, ini 5, ini kanji 5, ini adalah jugo. Untuk 20 gimana, Kak? Ya udah, 20 dulu niju. Misal mau 25, niju tambah go, niju go. Untuk 50 dan sebagainya sama saja. Untuk ratusan, 100 ada hyaku, 200 nih hyaku. 300 ada pengecualian nih. 300 itu sanbyaku. Sanbyaku. 600 ropyaku. 800 hapyaku. Wait. Kak Iki, ini tinggal 1 menit lagi gimana, Kak? Kak Iki? Iya ya, ini diterusin dulu aja Kak. Nanti aku buatin yang baru, soalnya kan ini kayaknya ada masalah sama Zoom-nya, nggak sama kayak yang kemarin. Jadi aku lagi buatin yang baru juga ini. Oke, berarti maaf ya teman-teman kalau tiba-tiba 1 menit lagi ini terlive sendiri, ter-end sendiri. Nah, 300 ini ada sanbyaku ya, khusus nih. 400-500 sama aja, yonghyaku, gohyaku. Oh, kalau untuk 400 kita nggak bisa pakai si hyaku, nggak bisa ya, harus pakai yonghyaku. Untuk 600 ada ropyaku, dan 800 ada hapyaku. Ini pengecualiannya hanya ada 3, di 300, 600, 800, serta 1000, bahasa Jepangnya adalah seng. Nah, ini juga masih ada pengecualian untuk ribuan. 1000 dan 2000 masih sama. 3000 sangzeng. Sangzeng. Untuk 8000 haseng. Nah, kalau di ratusan ada 3, 6, 8,